Oke, kali ini gue mau bahas soal risiko terbaru kalau lo gagal bayar di SPayLater dan S-Pinjam. Banyak banget yang nanya, Bang, bener nggak sih kalau kita telat bayar 2 atau 3 tahun bakal didatengin debt collector lapangan? Nah, yuk kita bahas sama-sama. Buat lo yang penasaran, simak video ini sampai selesai ya. Gue cuman mau bilang satu hal di awal. Gagal bayar pinjaman online itu bukan akhir dari hidup lo. Justru bisa jadi itu awal dari hidup lo yang lebih baik. Jadi jangan panik, jangan stres. Banyak kok orang yang awalnya galbay, tapi sekarang hidupnya jauh lebih tenang dan bahagia dibanding yang masih muter-muter bayar pinjaman online dari gali lubang tutup lubang. Kenapa sih banyak orang maksa terus bayar pinjaman online? Biasanya karena takut. Takut skor kredit rusak, takut masuk daftar hitam OJK, takut debt collector datang ke rumah, dan berbagai ketakutan lainnya. Tapi ujung-ujungnya tetap gagal bayar juga. Sekarang, balik ke pertanyaan awal. Apakah benar SPayLater dan S-Pinjam punya debt collector lapangan? Apakah mereka benar-benar bakal datang ke rumah lo kalau lo telat bayar sampai 2 tahun lebih? Faktanya penagihan yang dikirim lewat WhatsApp atau SMS itu cuma trik buat nakut-nakutin lo aja. Contohnya kayak gini. Akan dilakukan penjemputan dana ke alamat sesuai KTP. Harap siapkan pelunasan. Sudah dikonfirmasi ke pengurus lingkungan setempat. Wah, yang baca kalimat beginian pasti langsung panik ya. Padahal itu cuma gaya lama. Udah dari tahun 2019 trik penagihannya begitu. Tapi kenapa masih dipakai? Karena masih banyak orang yang takut. Masih banyak yang akhirnya pinjam ke sana sini buat bayar dan akhirnya terjebak dalam gali lubang tutup lubang. Padahal itu jalan kehancuran. Lo tahu nggak? Orang yang nekat bayar pinjaman online pakai utang baru biasanya hidupnya makin kacau. Gaji habis, tabungan ludes, barang-barang dijual, rumah tangga berantakan, bahkan bisa stres berat. Mending lu stop, ya, stop bayar dan terima risikonya. Daripada lu maksa bayar, tapi akhirnya utang lu malah makin numpuk. Terus gimana dong kalau lu udah gagal bayar? Ya udah, lu jujur aja ke keluarga atau pasangan. Ngaku aja kalau lu lagi punya masalah dengan pinjaman online. Supaya kalau ada apa-apa mereka nggak kaget. Jangan sampai mereka baru tahu pas debt collector datang ke rumah. Sakitnya bukan karena takut, tapi karena malu. Ingat ya, bisnis pinjaman online itu bisnis rasa takut. Mereka mainin psikologis loh. Mereka bikin lo panik, bikin lo malu, bikin lo bingung. Jadi mulai sekarang lo harus lawan itu semua. Jangan percaya sama chat ancaman atau komentar-komentar palsu di internet yang bilang barusan didatengin debt collector. Bisa aja itu settingan, bisa juga itu ulah oknum yang emang tugasnya nakut-nakutin. Sekali lagi gue ingetin, jangan bayar pinjaman online dengan cara gali lubang tutup lubang. Kalau lu bener-bener udah nggak mampu bayar, ya udah stop. Fokus beresin hidup lo, bukan fokus nyenengin pinjol. Pelan-pelan lo, atur lagi keuangan lo, pikiran lo, dan yang paling penting mental lo. Insya Allah, rezeki yang halal dan berkah akan datang dari arah yang nggak lo duga. Oke teman-teman, semoga sharing ini bermanfaat ya. Jangan pernah berhenti berjuang buat masa depan lo dan keluarga lo. Lupakan pinjol, bangun hidup lo dari sekarang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.